Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa bihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Rabbi atas segala limpahan nikmat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka percakapan praobservasi kelas, yang mana pada hari ini bersama saya Ibu Lilis Herlina. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7I dan kelas 9K Ibu Lilis Herlina, 7JK dan kelas 9K. Pada hari ini kami melakukan percakapan praobservasi kelas. Bagaimana Bu Lilis kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi kapan rencananya Bu Lilis akan melakukan observasi kelas atau Rencana saya untuk melaksanakan observasi kelas itu pada hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal sekarang tanggal 7 tanggal 10 ya. Tanggal 9 tanggal 9 Agustus. observasi. Di kelas berapa Bu nanti rencananya? Kalau hari Jumat saya melaksanakan di kelas 7 ini. Di kelas 7. Pada pukul berapa itu misalnya? Pukul 7 pagi pertama sampai jam 3. 7.00 sampai dengan jam 9. Jadi bahasa Indonesia SMP 1 itu alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran dibagi menjadi 2, yaitu masing-masing 3 jam pelajaran. Jadi insya Allah pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 di kelas 7I pukul 7 sampai dengan 9.00 insya Allah kita akan melakukan observasi kelas. Insya Allah nanti saya akan hadir di kelas Indonesia ingin melihat bagaimana praktek pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Lilis. Nah, dari pembelajaran yang Bu Lilis akan lakukan, dari situ tujuan pembelajarannya apa Bu yang dicatat? Materi yang saya sampaikan ini masih teks deskripsi ya Pak. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memaparkan gagasannya dengan memberikan deskripsi terhadap gambar secara lisan dengan menggunakan kata konkret, kalimat perincian, atau majelis personifikasi yang mengikat. Ya Pak. Jadi berkaitan dengan deskripsi, terkait dengan deskripsi, teks deskripsi ya, teks deskripsi, terus menggunakan panca inderanya. Dari situ juga ada muncul konkret, kata konkret secara rinci. Dari tujuan pembelajaran itu Bu Lilis, area pengembangan apa yang hendak dicapai atau mana yang sekiranya nanti perlu saya observasi dari pembelajaran Bu Lilis? Area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama peserta didik mampu memaparkan gagasannya dengan menyajikan deskripsi terhadap gambar. Nah, yang keduanya melalui gagasannya itu peserta didik harus mampu melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, atau suasana tertentu dalam menggambarkan objeknya. Kemudian yang ketiganya peserta didik juga harus bisa menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuknya, warnanya, ukurannya, dan suasana dan keadaan tertentu objek secara rinci. Mungkin itu yang menjadi area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi luar biasa sekali ya, Lilis dari tujuan pembelajarannya, terus kemudian area pengembangannya yang dicapai dari sini sangat runtut sekali. Jadi akan mendeskripsikan bagaimana suatu gambar, melibatkan panca inderanya untuk menggambarkannya, sehingga dari situ nanti peserta didik dapat menjelaskan bagaimana ciri-ciri objek dan suasana tertentu. Si anak itu setelah mendeskripsikan, orang yang membaca itu ikut terlibat, seolah-olah merasakan, seolah melihat, seolah mendengar. Luar biasa sekali. Jadi
Ibaratnya kalau dalam pembelajaran sains itu kontekstual lagi ini memanfaatkan, mengoptimalkan bangsa Indonesia. Nah, dari pembelajaran tulis yang akan dilakukan selama hari Jumat, strategi apa yang akan tulis persiapkan? Yang akan diberikan yaitu menggunakan metode diskusi. Metode diskusi kelompok. Kira-kira tulis dengan strategi yang dilakukan menggunakan metode diskusi itu, kira-kira diperlukan media pembelajarannya? Media pembelajarannya saya sediakan nanti ya, berupa gambar ya, peserta didik diberikan setiap kelompok diberikan gambar gitu ya. Kemudian anak silakan untuk mendeskripsikan gambar yang saya buat. Gambarnya macam-macam dulu di sini. Ya, gambarnya itu saya kasih tidak macam gambar. Ya, setiap kelompok ada yang sama, mungkin lagi setiap kelompok pasti mempunyai deskripsi yang berbeda pandangan. Setiap anak pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi selain gambar mungkin pakai alat video juga belum satu. Tidak menggunakan Nah, ini kalau gambarnya bermacam-macam, dan sudut pandangnya berbeda-beda, dan situ sudah mengenai pembelajaran diferensiasi. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira ada hal lain lagi tulis yang akan disiapkan terkait observasi yang akan kita lakukan nanti? Yang saya siapkan pertama proyeknya ya, saya akan memberikan dulu contohnya seperti kemudian setelah menggunakan PPD-nya, kemudian anak membuat diskusi kemudian mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok. Dari presentasi itu pastinya nanti ada tujuan yang dicapai juga ya. Sementara itu dulu mungkin tulis ya terkait percakapan observasi ini yang akan kita lakukan selama hari Jumat. Semoga nanti kegiatan pembelajaran pada hari Jumat berjalan dengan lancar. Saya menguji insya Allah nanti hari Jumat itu bertemu di kelas bagaimana terus pembelajaran tulis. Semoga lancar tulis nanti pembelajaran. Semoga nanti kedepannya terus pembelajarannya bisa lancar terus. Baik. Demikian percakapan observasi kami dengan Ibu Selina. Insya Allah kita akan bertemu di hari Jumat, yaitu melaksanakan observasi pembelajaran di kelas 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Masih seperti yang kembali kita akan belajar tentang teks deskripsi. Apa deskripsi itu? Ini ya, supaya kalian
seperti ini ya, dengan menggunakan kata konkret, kalimat rincian, atau majas personifikasi supaya lebih meningkat. Ya, jadi tujuannya kalian harus mampu mengungkapkan gagasannya dengan menyajikan deskripsi terhadap gambar ya secara lisan ya, dengan menggunakan kata konkret. Tahu kan kata konkret apa? Kata konkret yang melibatkan panca indera. Ya. Kemudian dengan menggunakan kalimat perincian, jadi harus dirinci ya, mulai dari bentuknya, warnanya, ukurannya, juga harus dirinci. Atau menggunakan majas personifikasi. Apa majas personifikasi? Benda ya, benda yang tidak bernyawa. Ya, tujuan pembelajaran yang disebutkan. Kemudian pelajaran pada hari ini ya, kita akan belajar mendeskripsikan sebuah gambar. Dengan mempelajari hal ini dapat melatih kalian berliterasi dalam pembelajaran teknik deskripsi. Ya. Contoh ya, kita contoh. Ini ada gambar minuman baik ya, ini disajikan minuman cangkir. Kemudian yang tanya bagaimana tampilan gambar ini, bagaimana harum yang kemudian seperti apa rasanya. Contohnya ya, contoh kalimat deskripsinya. Jadi ya, ini contoh kalimat deskripsi. Minuman ini terlihat seperti teh, tetapi warnanya lebih pekat. Di dalamnya ada kelapa muda. Perpaduan kelapa muda dan jahe membuat rasanya manis, gurih, dan pedas. Ditambah ya aroma harum menusuk hidung, membuat orang yang hidungnya terbius ingin mencicipi. Rasanya yang hangat sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin atau saat merasa kedinginan. Seteguk badai akan menghangatkan. Dan contoh dalam mendeskripsikan gambar, kemudian deskripsinya terserah sudut pandang kalian bagaimana cara mendeskripsikan gambar. Nanti oleh itu dikembalikan LKPD-nya ya, para silakan nanti kalian pilih gambar yang mana, 3 gambar yang dideskripsikan. Setelah selesai mendeskripsikan, kalian setiap kelompok harus menyampaikan hasil deskripsinya, hasil dari kelompok. Paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Pak Niko, selamat pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di hari ini ya. Setelah kita diminta ngobrol tentang progres dari Pak Niko dari Kementerian Pendidikan, sekarang saya akan melihat bagaimana hasil observasi Pak Niko coaching dengan mereka sejawat tentang observasi yang telah dilaksanakan kemarin dengan Pak Niko sama Ibu ya. Untuk observasi, saya sudah melihat untuk observasinya saya melihat dari video Pak Niko sudah
bagaimana percakapan kucingnya dengan ibu gitu ya. Saya sudah nonton di YouTube juga sudah, video lama sudah. Dan untuk observasinya saya lihat di video, juga saya lihat bagaimana cara mengajar ibu di kelas, Pak Niko sebagai observernya juga saya melihat seperti itu. Dan sekarang saya melihat bagaimana ingin melihat Pak Niko melakukan coaching dengan ibu tentang pasca observasi. Ya. Jadi silakan Pak Niko menggali bagaimana yang diinginkan Pak Niko terhadap rekan Bapak, dan mudah-mudahan bisa menggali lebih dalam lagi apa yang diharapkan Pak Niko dan Ibu sendiri kita tentang hasil observasi yang sudah dilaksanakan. Itu kami persilakan mana Pak Niko. Terima kasih diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tarian, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Garut. Dan pada saat ini saya bersama dengan Ibu Selina, beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Garut, dan beliau mengaku di kelas 7 IJK dan kelas 9 juga bersama dengan kita. Khusus sekolah ini dia adalah pengajar praktik dari CPD angkatan 10. Bagaimana hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kegiatan ini kita sudah melaksanakan observasi yang ditulis pada tanggal 6 Agustus yang lalu, dan juga melaksanakan observasi pembelajaran pada tanggal 9 Agustus. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Saya sudah mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Lilis lakukan di kelas, yaitu di kelas TSUI. Kira-kira bagaimana Bu Lilis perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas TSUI? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas ini, alhamdulillah sangat senang ya, karena berjalan dengan apakah Bu Lilis sudah merasa bahwa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan kemarin itu sudah benar-benar terlaksana dan sudah diberikan dengan baik oleh siswa? Namun sebelumnya mungkin bisa diceritakan kembali terkait tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah direncanakan. tujuan lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur. Silakan yang sebelas, yang nongkrong dulu sudah masjid. Sama masjid. menggunakan kita komplek kalimat ujian atau majas presentasi. Kemudian ada pengembangan yang dicapai yang fokuskan satu, peserta mampu memaparkan gagasannya dengan diskusi secara lisan. Yang kedua mampu melibatkan konsennya seperti pendengaran, terjemahan atau suasana tertentu dalam mendiskusikan. Kemudian yang ketiga mampu melibatkan dan mampu menjelaskan ciri-ciri dari diskusi, mulai dari warnanya, atau keadaan tertentu, contoh dari tujuan pembelajaran dan juga area pengembangannya yang sudah direncanakan tadi, dan juga sudah kita amati bersama ya Bu Lilis. Kalau menurut Bu Lilis semuanya sudah benar-benar terlaksana ya? kalau terlaksana cuman belum 100% ya, karena masih ada siswa yang kurang dalam komunikasinya ya. Terutama dalam menyampaikan kalimat perincian. Kalau anak mendeskripsikan kapasitas itu kan harus secara terperinci dan konkret, secara konkret mulai dengan seolah yang pembaca itu atau yang mendengarkan itu melihat, mendengar atau merasakan objek yang dideskripsikan oleh penulis tersebut. Ya. Cuma kurang dari segitunya masih ada, tapi sebagian ada yang sudah, ada juga yang belum terkomunikasi.
Kalau kita kasih interval nilai itu antara 1 sampai dengan 10, kira-kira dari pembelajaran yang dulu sudah lakukan, kira-kira pada posisi berapa? Pada posisi 9 karena belum 100% itu ya, sama masih ada tadi ya. Menurut Bu Lilis, kira-kira apa Bu Lilis yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Yang perlu ditingkatkan itu dari komunikasinya. Kemudian karena anak itu masih belum percaya diri, kurang percaya diri. Saya kan yang masih ada malu-malu setelah ada orang lain yang menyampaikan, baru dia itu juga mau menyampaikan. Cuman dari segi kalimat kalau mendeskripsikan itu kan harus ada perincian, jadi harus rinci mungkin. Kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Bu Lilis tadi terkait komunikasinya anak yang masih belum maksimal, belum optimal, kira-kira strategi apa yang akan Bu Lilis lakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi Bu Lilis? Strategi yang akan saya lakukan untuk ke depan, saya akan mencoba anak untuk belajar mendeskripsikan gambar yang menjadi berkompetitif yang jadi favoritnya atau yang jadikan idolanya. Contohnya misalkan dia mengidolakan mamanya atau artis siapa, dia harus belajar mendeskripsikan bagaimana mendeskripsikannya terhadap benda yang disukai, yang jadikan idolanya. Kira-kira Bu Lilis ingin mempraktekkannya itu kira-kira kapan? Ya insya Allah minggu depan akan saya Menurut saya pembelajaran yang Bu Lilis sudah lakukan dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan yang terakhir tadi adalah strategi berdasarkan hasil pengamatan dan saya memang sudah matang sekali ya Bu Lilis. Kemarin pembelajarannya sudah bagus sekali, membuat siswa aktif. Kira-kira menurut Bu Lilis dari pembelajaran kemarin apakah sudah menerapkan pembelajaran digitalisasi? Alhamdulillah sudah satu karena yang kami juga kan anak disuruh membeli gambar yang bisa disediakan beberapa macam gambar, silakan anak untuk berdiskusi membeli gambar apa yang mereka sukai. Memang betul sekali, berdasarkan pengamatan saya, dulu sudah menjalankan pembelajaran berdifferensiasi, juga ada unsur KSE-nya, pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah ada, di mana di situ Bu Lilis ada pembangunan jiwa sebelum belajar, pastinya ada doa ya. Ya betul sekali, Bapak benar. Luar biasa sekali ya Bu Lilis, saya banyak belajar sekali dengan Bu Lilis, meskipun beliau tidak muda lagi, karena semangatnya dalam mengajar itu luar biasa sekali, terus kemampuan dalam pengelolaan kelasnya juga bagus. Di sini bagaimana pemahaman berdifferensiasi dan hasilnya juga sangat bagus. Mungkin itu saja Bu Lilis ya. Terima kasih atas kesempatannya bisa berdiskusi pasca observasi ini, dan mungkin Bu Lilis bisa melanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf mengambil waktunya dari saya semua. Terima kasih Bu. Kemudian percakapan pasca observasi kami dengan Bu Lilis semoga bermanfaat, menginspirasi dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Diko masih berbagi
percakapan barusan saya lihat sudah bagus ya. Jadi menurut dari apa yang merupakan yang diinginkan Pak Diko itu pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Lilis dan sangat runut sekali itu sudah apa ya, sudah runut ya runut dari mulai tujuannya dan sebagainya. Nah, secara sekarang tadi Pak Diko sudah coaching dari diri sendiri, sudah dapatkan area pengembangan dirinya ya, sudah didapat. Terus untuk refleksi dirinya apa untuk melakukan apa ya, perbaikan ya, sudah didapat apa sama Pak Niko itu, apakah sudah direkam enggak kira-kira perbaikan apa yang akan diinginkan oleh Bu Lilis tadi setelah area pengembangan dirinya sudah tercapai seperti itu. Jadi tadi catatan yang disampaikan Bu Lilis, pengembangan berikutnya Bu Lilis akan menyajikan pembelajaran, yaitu dengan, kalau kemarin dilaksanakan secara berkelompok, ini nanti akan dilaksanakan secara mandiri, dan juga akan, kalau kemarin terkait kontennya itu sudah disediakan oleh Bu Lilis. Nah, dari sini nanti pengembangannya Bu Lilis menyajikan untuk objeknya itu objek peserta didik bebas memilih. Dan itu berarti akan meningkatkan pembelajaran diferensiasi bagi peserta didik. Oke, makasih Pak Niko, keren ya, sudah bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat, apalagi yang coachingnya itu notabene senior ya, tapi masih semangat, kelihatannya masih semangat, hebat, keren gitu untuk Ibu ya Bu ya. Makasih banget sudah membantu Pak Niko sendiri CGP ya untuk angkatan 10 ini. Mudah-mudahan kedepannya kita saling berkolaborasi, saling menjaga kolaborasi kita supaya tetap ada satu kolaborasi yang lebih baik lagi untuk perbaikan ke depan, utamanya di perbaikan di kita pembelajaran di kelasnya. Itu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid seperti itu. Terima kasih Ibu, Pak Niko, terima kasih atas hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya berkah untuk hari ini dan diberikan kelancaran untuk selanjutnya, dan tetap semangat untuk mengikuti tugas berikutnya untuk Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu.